Tuhan yang Maha Esa, Kau berdiri dengan megah di persada Bali Dwipajaya. Kami semua berjanji menunaikan dharma bagimu, mewujudkan cita pendidikan bangsa berdasar Pancasila. Universitas Pendidikan Ganesha megarah di bumi Nusantara. Universitas Pendidikan Ganesha, jayalah kau selama-lamanya. Seluruh sivitas akademika, fakultas ilmu pendidikan selalu bergandeng tangan, penuh semangat, tulus ikhlas penuh dedikasi dalam berkarya. Para sarjana yang sujana, sembahan bagi bangsa negara. Dengan tekad membaca, berbekal ilmu iman takwa, insan berhati mulia, citra harapan Kipundiksa. Seluruh sivitas akademika, fakultas ilmu pendidikan selalu bergandeng tangan, penuh semangat, tulus ikhlas penuh dedikasi dalam berkarya. Para sarjana yang sujana, sembahan bagi bangsa negara. Tingkatkan semangat karya, tingkatkan mutu pendidikan, lanaskan Pancasila, maju jayalah Kipundiksa. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada petugas disilakan. Baik, terima kasih waktunya kepada pewara. Doa akan saya sampaikan menurut ajaran Hindu. Umat lain dipersilakan menyesuaikan. Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam. Om Aditya Sya Param Jati Rata Tejo Namastuti Switya Pangkaja Madhyasam Bhaskarya Ya Namastuti. Om Raring Syah Paramasiwa Aditya Ya Namaswahu. Om Anugraham Manuharam Dewa Data Nugrahakam Arjanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahakam Sabyah Suban Mepaice Sabyah Sabada. Ya Tuhan yang Maha Tahu, yang selalu menjadi saksi dalam karma dan yatna, kami berdiri dan bersujud bakti
dalam acara webinar pendidikan yang diselenggarakan oleh mahasiswa asistensi mengajar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022. Ya Tuhan yang Maha Agung, yang menguasai ketiga dunia ini, yang Maha Suci, sumber segala cahaya dan sumber segala kehidupan. Berikanlah kami sinar suci-Mu sebagai penerang setiap langkah kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa yang berasal dari perbuatan, perkataan, dan pikiran hamba. Ya Tuhan yang Maha Agung, semoga damai di hati, damai di dunia, damai selalu. Om Dirgastu Tat Astu, Om Awigenamastu Tat Astu, Om Subam Bawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu, Srio Bawantu, Sapya Pidirastu Tatastu Swaha, Om Dewek Suksema Parama Acintya Yanama Swaha, Om Santi, 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 Om. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Seminar Pendidikan tahun 2022. Kepada Ketua Panitia, disilakan. Baik, terima kasih kepada Bawara atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat, Ketua Jurusan Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha atau yang mewakili. Yang saya hormati, Sekretaris Jurusan Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha atau yang mewakili. Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha atau yang mewakili. Ketua UPPBM FIP Undiksa Kampus Denpasar atau yang mewakili. Sekretaris UPPBM FIP Undiksa Kampus Denpasar atau yang mewakili. Dosen pembimbing program asistensi mengajar, Bapak narasumber 1 dan narasumber 2. Yang saya hormati pula Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang hadir pada seminar pendidikan hari ini, serta para hadirin, peserta dan panitia penyelenggara seminar pendidikan yang saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada hari ini, Minggu 15 Mei 2022, kita bisa berkumpul dalam acara Seminar Pendidikan Program Asistensi Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022 dengan tema Pemanfaatan Teknologi sebagai Media Pembelajaran Inovatif pada Era Society 5.0. Tema kegiatan ini disepakati dengan nasional agar seluruh peserta dan panitia seminar pendidikan tahun 2022 dapat meningkatkan pemahaman untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang inovatif. Peserta dalam kegiatan seminar ini berjumlah 50 orang yang terdiri dari dosen, kepala sekolah, guru-guru di sekolah mitra program asistensi mengajar, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui media platform Zoom Meeting. Adapun pendanaan dari kegiatan ini berasal dari iuran mahasiswa program asistensi mengajar tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri laporan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan seminar ini dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan seminar ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak atau Ibu. Selanjutnya, mohon dengan hormat kepada Bapak Sekretaris UPPBM FIP Undiksa Kampus Denpasar untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Akhirnya, kepada para peserta seminar, saya ucapkan selamat berseminar dengan harapan semoga seminar ini mampu menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat. Akhir kata, laporan ini saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Demikian tadi laporan Ketua Panitia Seminar Pendidikan tahun 2022. Selanjutnya sambutan dari Sekretaris UPPBM FIP Undiksa Kampus dan Pasar, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak, disilakan. Baik, terima kasih kepada Wara atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak DRS Komangurah Wiase MKes selaku dosen pembimbing asistensi mengajar. Kemudian yang saya hormati Bapak Komang Mulyantara SPD MPD sebagai narasumber sekaligus kepala sekolah mitra peserta asistensi mengajar. Kemudian yang saya hormati juga narasumber kedua dari mahasiswa, Adik Lydia Kadek Listiawati, yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian adik-adik panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini jauh-jauh hari. Dan ada peserta dari guru ya? Ada. Baik, guru-guru, kepala sekolah mungkin di sini hadir tadi ya, Pak, yang bersedia hadir pada kegiatan seminar yang saya hormati juga. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat rahmat-Nya kita semua dalam keadaan sehat bisa berkumpul secara daring dalam kegiatan webinar ya dengan tema pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran inovatif di era society 5.0. Jadi tema yang diangkat pada kesempatan kali ini saya rasa sangat sesuai ya, karena di tengah situasi pandemi saat ini pembelajaran banyak melibatkan peranan teknologi, khususnya teknologi informasi di sini ya. Namun bagi sebagian pelaku pendidikan, pemanfaatan teknologi nampaknya masih belum optimal dilakukan. Sehingga saya harapkan melalui kegiatan webinar ini, mungkin nanti Pak Komang bisa berbagi pengalaman ya bagaimana memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran untuk membantu proses pembelajaran. Jadi kegiatan asistensi mengajar ini merupakan salah satu program dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satunya adalah asistensi mengajar yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 semester pembelajarannya yang dimulai dari awal Februari sampai tanggal 14 Juni kalau tidak salah. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama mengikuti kegiatan asistensi mengajar ini itu sangat ditentukan oleh mata kuliah yang akan diekivalensi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Nah, karena semester 6 ini ada kegiatan seminar akademik, maka tentu nanti ada mata kuliah yang bisa diekivalensi atau disetarakan, di mana seluruh kegiatan asistensi mengajar ini itu akan diekivalensi setara dengan 20 SKS. Jadi mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman di luar kampus, di mana nanti pengalaman tersebut akan disetarakan dengan 20 SKS mata kuliah di perguruan tinggi. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, seharusnya yang membuka kegiatan ini adalah Pak Ketua Jurusan, tapi karena
peserta asistensi mengajar ini sangat banyak ya, dari PGSD itu ada 250, di mana satu kelompok dosen pembimbing itu akan menyelenggarakan asistensi mengajar, dan ya waktunya mulai dari minggu lalu itu sudah numpuk ya, sehingga ya semoga dengan tidak hadirnya ketua jurusan tidak mengurangi ya makna kegiatan seminar pada hari ini. Dan nampaknya Pak Komang juga sudah ini narasumber yang kesekian kalinya mungkin Pak Komang ya untuk kegiatan asistensi mengajar, karena memang mendengar profil beliau sebelum-sebelumnya ya, Pak Komang ini selain kepala sekolah ternyata mahasiswa, jadi calon doktor ini. Calon dokter, jadi luar biasa ya, kepala sekolah, kemudian di tengah kesibukannya sebagai kepala sekolah, kemudian melanjutkan studi doktor ya tentu, kemudian berkenan juga memberikan sharing materi ya, tentu saya mengucapkan melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih karena di tengah kesibukannya, jadi Pak Komang bersedia untuk meluangkan waktu untuk berbagi ya dalam kesempatan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak banyak ya yang saya sampaikan. Harapan saya kegiatan seminar ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian dapat memberikan manfaat yang besar kepada peserta yang hadir tentang bagaimana memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran di era Society 5.0. Demikian sambutan singkat saya, kemudian memenuhi permintaan dari panitia, maka atas Asungkerto Warunugraha Idu Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan seminar asistensi mengajar mahasiswa program MBKM dengan tema pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran dalam era Society 5.0 saya nyatakan dibuka secara resmi. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pewara. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Sastra dan sekaligus sudah membuka acara seminar pendidikan hari ini secara resmi. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kepada seluruh undangan dan peserta, dimohonkan untuk mengaktifkan kamera. Dan kepada panitia bertugas, disilakan untuk mengambil dokumentasi. Diinformasikan kepada seluruh undangan agar mengisi presensi yang telah tersedia pada forum chat. Dan untuk peserta, link presensi akan dikirimkan pada akhir kegiatan. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan yang telah kita lalui bersama. Tanpa mengurangi rasa hormat bagi undangan yang memiliki kepentingan di luar kegiatan ini, dipersilakan untuk meninggalkan room meeting. Semua Pak Murah, semua banget Pak Murah. Oke, sama-sama Pak Komang. Semua Pak Komang ini sudah bersedia meluangkan waktu kembali. Baik, selanjutnya mari kita beranjak pada acara inti, yaitu pemaparan materi oleh kedua narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator, disilakan. Terima kasih kepada pewara atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Komang Putri Cahayani Putri, bisa dipanggil Putri, selaku moderator pada acara seminar pendidikan
Asistensi Mengajar UNIKSA tahun 2022 yang diselenggarakan oleh mahasiswa asistensi mengajar dengan tema pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran inovatif pada era Society 5.0. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber karena telah bersedia untuk menjadi pemateri pada acara dan seminar pendidikan asistensi mengajar UNIKSA tahun 2022. Terima kasih juga kepada para peserta seminar pendidikan asistensi mengajar UNIKSA tahun 2022 yang telah hadir pada hari ini. Seminar pendidikan kali ini akan diisi oleh 2 orang narasumber. Narasumber pertama yaitu Bapak Iko Mangdiantara FPD yang merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 4 Bebek. Dan narasumber kedua yaitu Saudari Lydia Kadek Listiawati yang merupakan mahasiswa semester 6 PGSD Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan pertama, seminar pendidikan asistensi mengajar UNIKSA tahun 2022 akan disajikan oleh Bapak Iko Mangdiantara MPD yang merupakan Kepala SD Negeri 4 BBT. Adapun pengalaman diklat, sertifikasi, dan organisasi dari Bapak Iko Mangdiantara MPD adalah sebagai berikut. Sebagai tim pelaksana TV edukasi IGI Bali TV dan Mendibung TV, trainer Sagu Safa, trainer Microsoft Level 100, pelatih Sagu Sablog, pengajar praktek guru penggerak Angkatan 2, kepala sekolah, sekolah penggerak Angkatan 1, dan kepala sekolah, sekolah dasar inspiratif tingkat nasional 2021. Adapun pendidikan yang ditempuh oleh Bapak Iko Mangdiantara MPD antara lain S1 PGSD di Universitas Pendidikan Ganesha, S2 Pendidikan Dasar di Universitas Pendidikan Ganesha, serta S3 Pendidikan Dasar di Universitas Pendidikan Ganesha yang masih dalam proses. Berikut keahlian dari Bapak Iko Mangdiantara MPD, yaitu Google Workspace for Education, media interaktif dengan Canva, Quizzes, dan WordWall, membuat video pembelajaran, serta manajemen aset. Baik, itulah pengenalan singkat dari pemateri pertama kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita beranjak pada pembahasan materi dari seminar pendidikan asistensi mengajar UNIKSA tahun 2022. Sebelum itu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu teknis diskusi pada hari ini. Pemateri pertama akan menyampaikan materi selama 40 menit, dan pemateri kedua akan menyampaikan materi selama 20 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 20 menit yang dibagi menjadi 2 termin, yang masing-masing termin berdurasi 10 menit. Baik, untuk sesi pertama ini, materi akan disampaikan oleh Bapak Iko Mangdiantara MPD mengenai strategi kesiapan guru dalam mendukung digitalisasi sekolah penggerak di era Society 5.0. Untuk Bapak Iko Mangdiantara MPD, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat Bapak dosen pembimbing, mahasiswa asistensi, kemudian Bapak Sekretaris UPBBM, kemudian panitia pelaksana asistensi mengajar, Bapak Ibu guru yang sempat hadir di room ini, kemudian peserta, mahasiswa, mungkin dari kalangan umum juga yang pada hari ini hadir. Izinkan saya mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu, salam sehat untuk kita semuanya, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam harmoni. Nah, pada kesempatan ini tentunya karena kegiatan hari ini bertepatan dengan hari libur, tentunya banyak kegiatan juga bentrok terkait dengan asistensi mengajar, sehingga banyak peserta mungkin ya tidak bisa masuk ke room. Nah, tentunya pada kesempatan ini juga akan kami membahas terkait dengan bagaimana strategi kita sebagai seorang guru tentunya beradaptasi terkait dengan perkembangan zaman yang sudah semakin maju. Nah, mohon izin untuk share screen. Mohon konfirmasi apakah terlihat, moderator? Sudah terlihat, Bapak.
Baik, waktunya 30 menit ya. Nanti kalau memang terlanjur ngelantur, nanti informasikan moderator ya. Iya, baik Bapak. Waktunya 40 menit. Ya, terima kasih. Nah, di era society atau yang dikenal dengan era society 5.0, nah tentunya adik-adik mahasiswa, guru-guru, kita bagaimana menyiapkan kesiapan guru untuk mendukung digitalisasi. Nah, kita abaikan dulu sekolah penggerak, namun kita beralih pada sekolah secara umum. Nanti kita kaitkan dengan sekolah penggerak, bagaimana di era society 5.0. Nah, tentunya adik-adik mahasiswa, kemudian Bapak Ibu guru, itu sebelumnya kita mengenal namanya revolusi industri. Sehingga bagaimana prosesnya yang terjadi, kenapa sampai muncul terkait dengan era society 5.0. Yang dulunya kita mengenal revolusi industri 4.0. Apa sih 4.0? Apa sih 5.0? Mungkin ini sudah berproses, tapi Bapak Ibu bagaimana teori yang terjadi itu jarang untuk kita pahami. Nah, tentunya kita beralih dulu ke perubahan. Kita tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa semuanya, tentunya perubahan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan itu dari sosial budaya, di segala lini, dimensi apapun itu terjadi perubahan. Namun skalanya ada yang dalam bentuk skala besar, ada juga yang skalanya kecil atau mikro. Nah, menggantikan peran manusia tentunya adalah di bidang teknologi, kemudian bagaimana di ekonomi, kemudian pendidikan, atau di sektor-sektor lainnya. Nah, bagaimana sekarang perubahan ini sejalan dengan teknologi itu, sehingga bagaimana peran manusia ini supaya tidak tergantikan oleh perannya. Nah, seiring dengan hal tersebut, bagaimana revolusi industri 4.0, kalau beri bahasa Indonesia kan 4.0, adik-adik mahasiswa, kemudian Bapak Ibu guru, mungkin sudah terbiasa ketika kita baru bangun, kemudian baru melek dari tempat tidur, tanpa kita cuci muka, sikat gigi, kemudian kita menguap seperti itu, kemudian ada sinar matahari, baru kita enggan untuk membuka jendela, tetapi hal yang pertama Bapak Ibu atau adik-adik ambil adalah handphone. Rasanya dekat sekali, sehingga handphone itu rasanya kalau manusia tanpa handphone di zaman sekarang, sebenarnya rasanya ada sesuatu yang hilang. Terlebih kalau kita tidak bawa dompet, rasanya lebih mudah mengingat yang tidak membawa handphone. Kemudian ketika adik-adik mahasiswa, kemudian Bapak Ibu guru, baru bangun, kemudian mengambil handphonenya, tentunya handphonenya ada juga beraneka ragam. Nah, disinilah proses revolusi industri itu terjadi seiring dengan keseharian kita. Ada handphone yang bisa mendeteksi wajah, kemudian ada handphone yang bisa mendeteksi fingerprint, kemudian ada juga yang membentuk pola. Itu sudah terbiasa, apalagi di zaman teknologi sekarang. Nah, di revolusi industri inilah kita tidak untuk kemungkinan juga media-media digitalisasi seperti handphone, kemudian ketika adik-adik mahasiswa, kemudian Bapak Ibu pergi ke supermarket, kita melihat itu di sana ada di kasir ada dalam bentuk barcode. Sehingga itu merupakan rekomendasi. Kemudian ketika Bapak Ibu atau adik-adik menggunakan Facebook, salah satu platform atau fiturnya, tanpa disengaja kita memfoto seseorang, kemudian kita posting di Facebook, kita tidak sadar bahwa ada wajah yang dikenali oleh Facebook dan ditandai. Nah, itu adalah salah satu dampak dari revolusi industri 4.0, adalah bagaimana digitalisasi ini merekomendasikan sehingga peran manusia itu seakan-akan itu dijadikan dua. Artinya ada bayangannya. Sehingga dengan revolusi industri 4.0 ini, itu kita dihadapkan secara adaptif, yaitu peran kita seolah-olah digantikan oleh peran teknologi. Selanjutnya, kita ambil contoh penerjemahan. Nah, direkomendasikan, yang pertama adalah platform yang sering kita atau mudah kita temukan adalah Google Maps. Nah, ketika kita berkunjung ke suatu tempat,
Google Maps, kemudian kita mencari tempat bermain atau tempat wisata. Kalau kita sekarang berkunjung 1 kali ke sana, kemudian kita proses lagi di Google Map 2 hari atau 3 harinya atau sekian menitnya, itu akan diarahkan lagi ke tempat tersebut. Nah, itu adalah salah satu rekomendasi. Sehingga adik-adik atau Bapak Ibu, bagaimana proses ini, aplikasi ini secara langsung merekomendasikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Itu luar biasa dari perkembangan revolusi industri. Kemudian kalau Bapak Ibu zaman sekarang, apalagi dengan pandemi selama ini 2 tahun berlangsung, Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa dekat sekali dengan teknologi. Mulai dari YouTube, kemudian mengisi waktu luang di rumah, selama di rumah itu memanfaatkan YouTube. Nah, di sana paling atas di beranda itu ada namanya rekomendasi. Misalnya adik-adik mahasiswa suka melihat humoris atau dalam bahasa Bali itu lucu-lucuan, kemudian nanti akan direkomendasikan. Nanti ketika adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu guru ketika mengklik YouTube, nanti itu akan direkomendasikan. Kalau siswa-siswa itu paling banyak yang menonton terkait dengan pembelajaran, maka yang direkomendasikan adalah pembelajaran. Itu luar biasanya namanya revolusi industri yang dikenal dengan EA atau kecerdasan buatan. Tentunya di kecerdasan buatan EA itu adalah yang pertama terjadi di Amazon, yaitu bagaimana aplikasi-aplikasi ini seolah-olah menggantikan peran manusia itu. Kemudian dilihat di pasaran atau di digitalisasi terkait dengan pemasaran, itu adik-adik mungkin Bapak Ibu guru sudah mengenal namanya Bukalapak, kemudian Shopee, kemudian apa namanya Grab, GrabFood, sampai banyak sekali yang sudah tersedia di era sekarang. Nah, tentunya Bapak Ibu ketika atau adik-adik melihat Shopee, misalnya adik-adik mahasiswa yang suka dengan dandan, kemudian adik-adik mencari kosmetik yang disukai, kemudian baju yang disukai, nanti akan direkomendasikan hal itu secara terus-menerus tanpa kita sadari. Nah, itu namanya kecerdasan buatan. Bagaimana digitalisasi ini mengadopsi pikiran kita. Kemudian kalau dilihat dari pendidikan atau dunia pendidikan kita, kita mengenal namanya rumah belajar. Kemudian ada namanya ruang guru, yaitu aplikasi-aplikasi platform itulah merupakan salah satu kecerdasan buatan yang dalam bentuk machine learning yang dikenal dengan EA, Artificial Intelligence. Nah, di revolusi industri 4.0 inilah timbullah banyak anggapan, kekhawatiran, bagaimana sih proses yang terjadi di revolusi industri ini sehingga kita bisa mengadaptasi. Kita mampu untuk beradaptasi terkait dengan revolusi industri ini. Seakan-akan peran manusia ini supaya tidak tergantikan, itulah menjadi kekhawatiran kita. Nah, sehingga di kekhawatiran ini, di revolusi 4.0 itu ada teori namanya artificial intelligence atau EA, yaitu kecerdasan buatan bidang ilmu komputer yang khususkan untuk memecahkan masalah kognitif. Yang umumnya itu biasanya terkait dengan kecerdasan manusia, bagaimana proses pembelajarannya, kemudian bagaimana memecahkan permasalahan, dan mengenalkan pola. Itu adalah EA. Pak Ibu guru dan adik-adik mahasiswa nanti bisa browsing sebanyak-banyaknya apa sih itu revolusi industri sebelum adik-adik semuanya melangkah ke 5.0 era society. Nah, inilah salah satu kekhawatiran. Saya argumenkan, saya ilustrasikan seperti itu. Adalah perubahan yang mempengaruhi tatanan kehidupan manusia di era yang lebih maju. Kita bayangkan ini adalah kita. Adik-adik adalah calon tenaga pendidik dan Bapak Ibu guru adalah sudah pelaksana tenaga kependidikan, itu adalah kita bayangkan seperti ini. Semakin tinggi ilmu kita, kemudian semakin tinggi pengetahuan kita, itu seiring dengan perkembangan teknologi, itu akan mengisyaratkan peran kita akan diambil alih oleh teknologi, termasuk peran kita sebagai guru. Nah, adik-adik mahasiswa itu sudah terjun ke dunia pendidikan,
itu mau tidak mau harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Sehingga adik-adik mahasiswa di asistensi mengajar, sehingga nanti Astungkare nanti lolos, maksudnya wisuda, kemudian terjun ke lapangan, inilah yang disiapkan nantinya. Dari sekarang menyiapkan diri agar peran adik-adik itu tidak tergantikan oleh teknologi. Nah, di era inilah, di era revolusi 4.0, itu adalah mengisyaratkan kekhawatiran kita yang mempengaruhinya, dan bagaimana peran guru itu diambil alih oleh teknologi itu. Nah, selanjutnya, berdasarkan kekhawatiran inilah, kita menuju ke era Society 5.0 atau 5.0. Nah, era Society yang paling pertama itu dikenalkan oleh pemerintah Jepang tahun 2019. Bagaimana Jepang itu membelajarkan pembelajaran era Society 5.0 ini dengan baik, kemudian kita adaptasi di seluruh dunia. Nah, berdasarkan revolusi industri, kemudian perubahannya, bagaimana sekarang kita mengadaptasi peran guru, itu bagaimana sekarang mengembangkan hasil revolusi industri, yaitu 4.0, yang memfokuskan teknologi, dan sekarang peranan manusianya dalam pemanfaatan teknologi. Artinya, di sini diisyaratkan adalah keselarasan. Bagaimana peran guru ini, bagaimana SDM manusianya itu menggunakan teknologi. Bukan teknologi yang menggantikan peran kita. Peran kita tetap sebagai peran SDM-nya, namun bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sebagai proses, sebagai alatnya untuk menyampaikan proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Nah, tentunya di era Society 5.0 atau 5.0, itu bagaimana memajukan kualitas SDM guru. Sumber daya manusianya adalah guru atau tenaga pendidik. Itu yang pertama yang harus kita majukan. Karena ekosistem yang ada di sekolah sebagai ketercapaian proses pembelajaran itu adalah gurunya. Di luar dari sarana prasarana, kemudian di luar dari finansialnya. Selanjutnya adalah kecakapan hidup abad 21. Yang sekarang lagi sebelumnya booming sekali abad 21 itu apa, abad 21 itu apa. Nah, di sinilah kecakapan di era Society 5.0 itu dibumingkan lagi kecakapan hidup abad 21 yang di dalamnya ada dikenal oleh mahasiswa mungkin yaitu terkait dengan 4C. Kalau di mahasiswa PPG ini banyak sekali menggunakan model pembelajaran 4C, yaitu bagaimana kreativitasnya, kemudian bagaimana berpikir kritis, bagaimana berkomunikasi dengan baik, dan yang terpenting adalah kolaborasi. Karena setiap individu itu memiliki ego yang sangat tinggi. Sehingga bagaimana melakukan kolaborasi ini sangat sulit. Perlu pendampingan, perlu pembiasaan atau budaya. Kemudian dari 4C muncullah kemampuan dalam renstra kementerian dalam bentuk 6 literasi dasar. Mungkin Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa itu mengenal namanya literasi dasar. Kalau bahasanya literasi mungkin hanya membaca, tetapi bukan itu yang dimaksud dengan literasi dasar. Literasi dasar itu terdiri dari literasi baca tulis yang kita kenalkan dari awal anak-anak sekolah, mungkin dari lingkungan siswa itu sendiri, kemudian literasi numerasi yang tidak hanya anak-anak itu membaca, namun memaknai bacaan dalam bentuk numerasi yang dikaitkan dengan mapel matematika atau sejenisnya. Kemudian literasi sains, kemudian literasi digital yang kita ceritakan hari ini, literasi digital, kemudian namanya literasi finansial yang kaitannya dengan uang, bagaimana penggunaan keuangan yang baik dan benar, kemudian literasi budaya. Nah, ini adalah salah satu efek dari dampak kecakapan hidup abad 21 ini. Sehingga disinilah muncul peran-peran guru itu tidak harus digantikan oleh teknologi itu. Nah, selanjutnya, berdasarkan era Society 5.0, ini pemerintah kita adaptif sekali, adik-adik mahasiswa, kemudian Bapak Ibu guru. Nah, di sini mungkin kalau yang belum paham, belum pernah browsing, akan saya jelaskan mungkin beberapa secara umum saja.
kebijakan Merdeka Belajar itu sampai sekarang itu sudah ada episode 19 adik-adik ya. Episode 19 yang kebijakan Merdeka Belajar ini memang dituangkan dalam Renstra Kementerian Pendidikan yang Mendikbudristek, yaitu Pak Mas Nadiem Anwar Makarim. Dalam kebijakan Merdeka Belajar ini ada sampai saat ini ada 19 episode. Yang terakhir itu adalah episode 19, yaitu terkait dengan rapor pendidikan. Nah, sebelumnya adik-adik mungkin mendengar apa itu rapor, kemudian itu rapor adalah kumpulan hasil. Nah, kalau sekarang rapor pendidikan itu adalah mencakup semua ekosistem aset yang ada di sekolah. Sehingga semuanya terakomodir di sana dalam bentuk rapor pendidikan. Itu di episode 19. Nah, di sini tentunya adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu guru, saya ambil beberapa episode yang memang menukik pada fokus terkait dengan digitalisasi atau terkait dengan era 5.0, persiapan kita SDM guru itu menyiapkan digitalisasi. Yang pertama yaitu episode pertama. Nah, di episode pertama mungkin adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu guru sudah mengenal, yaitu perubahan apa? Perubahan ujian nasional itu digantikan dengan asesmen kompetensi minimal. Tuh, yang ada yang dikenal dengan AKM, yang dilaksanakan di kelas 4 untuk SD-nya itu, jika pelaksana kurikulum merdeka atau kurikulum penggerak itu adalah di kelas 4 dan kelas 5. Tapi kalau di luar itu dilaksanakan di kelas 5. Nah, ini perubahan ini yang terjadi kebijakan Merdeka Belajar seiring dengan munculnya era Society 5.0. Bagaimana sekarang menyiapkan anak-anak, tidak gurunya yang masih ingat itu di kelas 6 SD, ketika mau ujian nasional, itu gurunya ketakutan sekali untuk kesuksesan adik-adik mahasiswa. Nah, disitulah bagaimana sekarang peran guru itu tidak sebagai tim suksesnya untuk tamat anak-anak ke jenjang SMP. Dan di sini perubahan ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimal. Itu di episode 1 adik-adik ya, atau Bapak Ibu guru yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah kita menukik ke episode kelima. Nah, mulailah SDM guru ini ditingkatkan. Mulai namanya episode kelima guru penggerak. Nah, guru penggerak ini adalah episode kelima dari kebijakan Merdeka Belajar, yaitu di dalamnya adalah proses bagaimana guru ini sebagai pemimpin pembelajaran. Secara individu, bagaimana prosesnya terjadi di individu guru itu tersendiri. Sehingga seleksinya sangat ketat adik-adik. Di seleksi pertama, itu kita, kalau adik-adik, kalau guru-guru sudah terbiasa dengan SIM PKB, kalau adik-adik mungkin belum mendengar itu apa SIM PKB. SIM PKB adalah salah satu platform yang dimiliki oleh Kemdikbud, yang di sana dilakukan seleksi secara langsung. Ada berdasarkan peminatan adik-adik, tidak ditunjuk. Kalau kita bahasanya menunjuk itu, dulu mungkin terbiasa bahasanya menunjuk, si A harus ikut ini, si B harus ikut ini. Tapi disinilah guru penggerak ini adalah menitikberatkan pada minat. Bagaimana minat guru sehingga tidak terpaksa untuk ikut sebuah program. Nah, guru penggerak ini adalah salah satu programnya yang masuk di SIM PKB guru yang menggunakan single sign-on, yaitu akun Belajar ID dan penggunaan dengan akun guru belajar. Sehingga disinilah adik-adik supaya paham nanti jika adik-adik terjun ke lapangan, kegiatan selanjutnya, disinilah praktik baiknya yang terjadi di guru penggerak itu. Sehingga di Buleleng itu sudah ada angkatan kedua kemarin yang sudah selesai, itu adalah prosesnya selama 9 bulan. Ibaratkan mengandung. Ya, itulah proses yang terjadi. Sehingga 9 bulan dalam bentuk pendidikan, pendampingan, guru penggerak ini dididik atau didampingi untuk menjadikan guru ini secara profesionalisme itu sebagai pemimpin pembelajaran. Tidak terbatas adik-adik, tidak terbatas guru PNS saja, tidak. Semuanya, tenaga kependidikan yang sudah masuk di Dapodik, kemudian diakomodir di dalam SIM PKB, boleh ikut di sana dengan dasar memiliki masa kerja, kalau tidak salah itu 5 tahun.
masa kerja di sekolah yang bersangkutan. Sehingga disinilah episode kelima ini digaungkan. Kemudian selanjutnya adalah kaitannya dengan guru penggerak secara individunya. Kemudian ada program ketujuh namanya program sekolah penggerak di episode ketujuh. Nah, episode ketujuh ini sekolah penggerak di Buleleng, terutama di SD itu ada 13 di angkatan pertama. Nah, juga sama prosesnya. Yang menjadi ikut dalam seleksi adalah kepala sekolahnya. Nah, salah satunya di SD 4 Bibitin, itu adalah pelaksana sekolah penggerak, memiliki tahapan yang sama dengan guru penggerak, seleksi 1, seleksi 2, kemudian pendampingan yang ada namanya lokakarya, yang ada namanya pendampingan coaching itu, sehingga adik-adik bisa nanti browsing apa itu sekolah penggerak. Nah, tentunya di sini ada kan mahasiswa yaitu Dela itu kan ikut di SD 4 BBT, nanti bisa sharing di sana bagaimana pelaksanaan sekolah penggerak. Nah, di episode ketujuh inilah salah satu mengisyaratkan bahwa sekolah penggerak harus memanfaatkan digitalisasi. Nah, karena di era Society 5.0. Sehingga SDM secara holistik, guru-gurunya itu harus mampu. Mau tidak mau, tua muda itu harus bisa menggunakan digitalisasi. Itu yang diminta di program sekolah penggerak. Kemudian seiring dengan hal itu, muncullah lagi namanya kurikulum merdeka. Yang awalnya di sekolah penggerak itu, kita mengenal namanya kurikulum paradigma baru. Proses pembelajarannya menggunakan paradigma baru. Nanti adik-adik bisa browsing bagaimana perubahan KIKD menjadi CIPI, capaian pembelajaran, kemudian RPP itu menjadi modul ajar. Seperti itu ya adik-adik ya. Kemudian di episode selanjutnya di kurikulum merdeka inilah nanti secara holistik bagaimana dokumen, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya itu ada di kurikulum merdeka episode ke-15. Kalau adik-adik nanti kurikulum merdeka itu akan diberlakukan secara serentak bagi sekolah yang memilih opsinya itu di tahun ajaran baru ini. Tapi untuk sekolah penggerak secara langsung sebagai pelaksana kurikulum merdeka itu. Adik-adik ya, nanti supaya paham, kurikulum merdeka ini akan berlangsung di tahun ajaran baru ini bagi sekolah yang memilih opsi. Ada 3 opsi yang dipilih. Ya, yang pertama ada namanya mandiri belajar, kemudian sampai di opsi yang ketiga itu adalah pelaksananya sekolah penggerak. Adik-adik ya. Nah, di sini juga di kurikulum merdeka itu juga mengisyaratkan bahwa di Renstra itu muncul bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu memanfaatkan digitalisasi. Bagaimana digitalisasi yang akan diberlakukan di sekolah tersebut. Sehingga kurikulum merdeka ini banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah, mulai dari pemberian digitalisasi dalam bentuk Chromebook, kemudian bagaimana pemberian buku penunjang atau buku teks lainnya sehingga mendukung namanya kurikulum merdeka ini. Nah, berdasarkan kebijakan merdeka itu, berdasarkan episode kebijakan merdeka belajar, tentunya di sini kita harus menyiapkan SDM-nya, sumber daya manusianya yaitu guru dan tenaga kependidikan, tenaga pendidiknya. Nah, bagaimana sekarang kurikulum itu dapat berjalan sesuai dengan esensinya. Bagaimana jika guru dan tenaga pendidik itu terlibat aktif dalam prosesnya. Nah, itu adalah strategi kesiapan guru yang harus kita siapkan. Tentunya bagaimana sekarang menjadikan peran guru itu tidak digantikan oleh teknologi dalam mendidik. Nah, dan sebaliknya, bagaimana teknologi ini merupakan alat yang akan digunakan oleh guru nanti secara inovatif, kreatif, karakter yang berbeda itu sangat sulit di tengah ketidaknyamanan ini. Nah, bagaimana sekarang menyiapkan kesiapan guru jika dalam posisi seperti itu? Nah, yang pertama,
yaitu pelaksanaan IHT adik-adik ya, atau Bapak Ibu, bagaimana kegiatan digitalisasi ini, mungkin IHT itu sudah lama didengar oleh di browsing itu sudah lama ada, namun di dalam kegiatan inilah kembali menyemarakan bagaimana kegiatan digitalisasi IHT ini dapat dilibatkan di satuan pendidikan. Nah, IHT itu in-house training itu adalah salah satu bentuk program pelatihan adik-adik, yaitu di mana materi pelatihan, kemudian waktunya, serta tempat pelatihan itu ditentukan oleh guru tersebut di satuan pendidikan atau peserta di satuan pendidikan itu. Ini diambil dari Pratama 2021 tentang pengertian IHT. Sehingga IHT ini akan mengakomodir kepentingan kita, mengakomodir kebutuhan kita di satuan pendidikan untuk mendukung proses pembelajarannya. Nah, salah satu kegiatan IHT yang boleh dilakukan atau diadaptasi di satuan pendidikan untuk mendukung era 5.0 adalah dengan menerapkan IHT dengan konsep merdeka. Yaitu bagaimana konsep mulai dari diri, kemudian konsep eksplorasinya, kemudian bagaimana menyediakan ruang kolaborasi, kemudian refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi sampai ke aksi nyata. Nah, di sini secara singkat saya jelaskan mulai dari diri sendiri, yaitu di hati itu akan muncul berbagai permasalahan di satuan pendidikan atau di masing-masing kelas di wali guru-guru tersebut. Nah, dari pertanyaan reflektif ini, apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita kerjakan? Dan apa yang harus kita berikan kepada anak didik kita yang sifatnya inovatif di era ini? Nah, di eksplorasi konsep inilah kita membuat kunci untuk membangun pemahaman kita berdasarkan teori. Apa sih yang kita harus ambil dalam kegiatan ini? Misalnya adalah kegiatan dalam arti digitalisasi adalah pemanfaatan media digitalisasi dalam bentuk platform misalnya, atau platform Merdeka Mengajar. Kemudian di ruang kolaborasi ini kita membuat salah satu penugasan dalam bentuk teman sebaya untuk memperdalam pemahamannya. Kemudian refleksi terbimbing. Nah, kegiatan refleksi terbimbing inilah peserta yang lain akan memberikan refleksi terhadap apa yang kita temukan, apa yang kita lakukan dalam proses IHT ini. Dan selanjutnya didemonstrasikan secara kontekstual, dicobakan dengan rekan-rekan guru bagaimana proses yang sudah terjadi berdasarkan hasil refleksi. Nah, selanjutnya bagaimana melakukan elaborasi pemahaman. Kembali kita gali pemahaman apa yang dimiliki oleh guru kita, pemahaman apa yang dilakukan dalam IHT, sehingga dilakukan diskusi kembali, tanya jawab kembali untuk memperbaiki, melakukan feedback-nya. Selanjutnya adalah koneksi antar materi, yaitu bagaimana kita membuat rencana tindak lanjut dalam bentuk rencana. Nah, rencana ini mungkin dalam bentuk modul ajar, kemudian rencana ini yang sebelumnya dalam bentuk RPP, kemudian dalam bentuk jadwal pembelajarannya. Kemudian setelah rencana tindak lanjut itu terbentuk, kita buat dengan baik, dengan seefisien mungkin berdasarkan karakteristik anak, barulah kita menuju ke aksi nyata. Bagaimana sekarang melaksanakan hasil IHT ini, kemudian dilakukan di lingkungan sekolah, dilakukan di kelas kita. Sehingga proses IHT ini akan terjadi secara siklus, secara berdaur. Artinya tidak terbatas pada aksi nyata ini saja, namun aksi nyata ini akan dilakukan dalam 1 minggu itu, melakukan evaluasi kembali, sehingga akan kembali ke konsep merdeka yang pertama, yaitu mulai dari diri kembali. Sehingga itu salah satunya adalah kegiatan digitalisasi dalam bentuk in-house training. Nah, selanjutnya adalah membentuk sebuah komunitas praktisi. Di sekolah penggerak, di guru penggerak ini sangat wajib dilakukan. Itu bagaimana membentuk komunitas praktisi yang terkait dengan 4C, yaitu kolaborasi. Nah, memanfaatkan terlibatan guru, kemudian dalam hal ini adalah guru penggerak, kemudian melibatkan komunitas GMT, Google Master Trainer,
kemudian kepala sekolahnya, kemudian dan guru yang terlibat langsung sebagai pemateri. Nah, artinya komunitas praktisi ini dalam bentuk KKG, kemudian boleh, KKG mini di satuan pendidikan juga boleh, kemudian KKG di kecamatan, MGMP, itu juga termasuk di dalam komunitas praktisi ini. Tapi di sana, semua peserta itu sebagai anggota komunitas praktisi dilibatkan. Nah, disinilah timbul namanya sharing session. Bagaimana memberikan atau berbagi pengalaman yang sudah dilakukan di satuan pendidikan. Terkait dengan digitalisasi, kemudian proses pembelajaran, penyiapan media pembelajaran, kemudian praktik digitalisasi secara langsung, dan tentunya adalah penyusunan media pembelajaran. Apalagi sekolah di tahun ajaran baru ini akan menyiapkan kurikulum merdeka. Itu bagaimana sekolah-sekolah ini kita dalam komunitas praktisi, STM gurunya itu mampu menyusun media pembelajaran dalam bentuk digitalisasi. Salah satu pemanfaatannya misalnya Canva dalam bentuk membuat modul ajar. Kemudian Live Worksheet dalam bentuk membuat LKPD. Sehingga itu bentuk-bentuk yang bisa kita terapkan di komunitas praktisi. Nah, selanjutnya, selain IHT, kemudian menyusun komunitas praktisi, selanjutnya adalah kita ke platform digitalisasi. Tentunya adik-adik, Bapak Ibu guru sudah terbiasa dengan platform digitalisasi dalam bentuk teori. Namun sebagai keseharian itu yang mungkin belum terbiasa. Artinya platform digitalisasi itu akan sulit buat guru atau Bapak Ibu guru dan adik-adik mahasiswa jika tidak itu menjadi keseharian, menjadi pembiasaan. Nah, tentunya dalam hal ini bagaimana platform digitalisasi ini membiasakan penggunaan media, terutama laptop, kemudian komputer atau sejenisnya, kemudian handphone yang dimiliki untuk mengakses media pembelajaran dari hal yang paling sederhana sampai ke yang kompleks. Artinya bagaimana sekarang pemanfaatan hal yang sederhana dulu, bagaimana menggunakan WA group, kemudian bagaimana menggunakan WA web, kemudian bagaimana mentautkan WA web, kemudian kita mengambil file, mengirimkan datanya, mengirim medianya, kemudian bagaimana kita masuk ke platform digital seperti Rumah Belajar, kemudian bagaimana masuk ke platform Merdeka Mengajar dan mengunggah hasil karya kita. Kemudian tidak hanya sebagai penonton saja di YouTube, tetapi bisa menjadi konten kreatornya dalam hal pendidikan. Nah, itu salah satu keseharian yang Bapak, Ibu, atau adik-adik bisa terapkan. Kemudian selanjutnya di keseharian ini adalah memberdayakan aset yang tepat guna. Nah, SDM yang kita miliki di sekolah tentunya tanpa izin, tanpa pembiasaan, itu akan takut menggunakan aset yang dimiliki oleh sekolah. Mungkin ada kepala sekolah yang takut apabila laptop itu digunakan secara terus-menerus akan rusak, itu ya. Itu anggapan-anggapan itu yang kita di dalam keseharian ini. Sebenarnya produk yang diciptakan oleh perusahaan dalam bentuk laptop atau digitalisasi yang lainnya itu semakin digunakan itu akan semakin bagus sebenarnya. Itu sehingga ini memberdayakan aset yang kita miliki. Kalau kita memang memiliki digitalisasi laptop, kemudian proyektor, berdayakan itu dalam keseharian. Sehingga nanti secara langsung akan terbiasa dan menjadikan budaya. Kemudian selanjutnya adalah membuat karya dan dipublish untuk mendapatkan feedback dari orang lain. Nah, sekarang media sosial banyak sekali Bapak, Ibu, dan adik-adik semua mungkin sudah paham apa media sosial yang sekarang booming. Kemudian tentunya kita harus selektif juga. Nah, sekarang membuat hasil karya itu bisa dalam bentuk TikTok. Tidak hanya TikTok itu hanya sebuah bentuk kita gunakan untuk gaya-gayaan. Kemudian apalagi sekarang anak-anak didik kita, adik-adik, maksudnya kalau adik-adik mahasiswa di lapangan itu, TikTok itu sangat familiar bagi anak-anak didik kita. Nah, sekarang bagaimana menyelipkan konten pembelajaran itu dalam bentuk karya, dalam bentuk TikTok. Kemudian dalam bentuk YouTube juga, kemudian di WA, kemudian dalam bentuk di IG, kemudian dalam bentuk hasil karya yang lainnya. Sehingga ini hasil karya inilah kita buat berdasarkan pelatihan IHT,
kemudian kita akses, kita upload ke media sosial, dan tentunya akan mendapatkan feedback dari orang lain. Nah, feedback inilah kita lakukan sebagai pembaharuan kembali, kemudian bahan refleksi untuk memberdayakan hasil karya kita. Nah, selanjutnya adalah setelah platform digitalisasi dalam keseharian, tentunya adalah bagaimana pengembangan digitalisasi mendukung pembelajaran. Nah, tentunya di sini yang pertama adalah learning by doing. Artinya bagaimana guru ini secara SDM-nya itu melalui kegiatan pelatihan yang sejenisnya yang diselenggarakan oleh pihak-pihak terkait. Tadi kan itu namanya IHT dilakukan di satuan pendidikan atau di komunitas praktisi. Nah, sekarang bagaimana pengembangan kompetensi digitalisasi guru itu didapatkan melalui kegiatan-kegiatan workshop, kemudian seminar yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait atau organisasi profesi. Itu yang kita siapkan SDM guru kita. Sehingga jangan sampai kegiatan learning by doing ini mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Artinya, waktu-waktu luang ketika tidak mengajar, kemudian mencarilah pelatihan-pelatihan dalam bentuk YouTube, yang kegiatannya itu dilakukan di hari-hari memang senggang, kemudian di hari-hari yang tidak mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Itu artinya pengembangan diri kita. Sehingga waktu yang kita miliki itu dimanfaatkan dengan baik untuk mempersiapkan kita di era society 5.0 ini. Kemudian incidental learning, yaitu latihan tidak terstruktur adik-adik atau Bapak Ibu ya. Bagaimana latihan ini secara tidak terstruktur, kapan saja dan di mana saja. Artinya ketika adik-adik menemukan teman, kemudian bisa IT, kemudian bisa memanfaatkan digitalisasi, tidak sengaja kita duduk di sampingnya. Kita konsumsi, kita simak, oh kita ternyata platform ini fungsinya seperti ini. Ayo kita coba di rumah, atau kita coba langsung di tempat tersebut. Itu namanya latihan tidak terstruktur atau incidental learning. Nah, ini akan melatih SDM guru untuk menyiapkan atau SDM adik-adik sebagai calon guru itu adalah sebagai nantinya pengimbasannya ke lapangan. Kemudian selanjutnya adalah learning by reflection, yaitu kegiatan mencoba, permodelan, dan rekan sebagai observer. Artinya adik-adik sebagai mahasiswa itu mencoba. Jangan takut untuk mencoba sebuah platform, kemudian membuat media pembelajarannya. Setelah itu kita berikan kepada teman sejawat kita untuk sebagai observer. Di bagian mana proses ini yang harus diperbaiki. Di bagian mana di media pembelajaran ini yang belum mengakomodir pembelajaran yang menyenangkan atau yang 4C. Sehingga itu SDM adik-adik sebagai mahasiswa nanti terjun ke lapangan, Bapak Ibu guru yang sudah terjun ke lapangan itu dijadikan permodelan. Menjadikan model learning by reflection. Nah, selanjutnya adalah case based learning. Artinya pembelajaran dengan melakukan analisis. Tentunya apapun yang adik-adik buat, Bapak Ibu guru buat, untuk mendukung SDM kita sebagai guru, kemudian membelajarkannya. Nah, sekarang bagaimana menganalisis agar apa yang kita buat sebagai dampak dari digitalisasi ini, itu berdampak pada siswa secara efektif. Bagaimana sekarang pembelajaran yang kita siapkan, media yang kita siapkan, berdasarkan proses kegiatan IHT, pendampingan komunitas praktisi, maupun kegiatan praktik langsung, itu menghasilkan salah satu hasil karya. Dan dilakukan analisis terhadap hasilnya. Apakah media yang kita buat, kemudian kita presentasikan kepada siswa kita, kepada teman-teman kita, apakah ini inovatif, apakah ini menyenangkan. Sehingga disinilah muncul namanya case-based learning, yaitu menganalisis apa yang kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah learning by exploring. Nah, di sini adalah mengeksplor, mendayagunakan apa yang sudah ada. Artinya mencoba digitalisasi pembelajaran yang tidak merasa puas pada beberapa platform sederhana. Nah, namun nanti mengeksplor pengembangan pembelajarannya. Artinya
di learning by exploring ini artinya adik-adik mahasiswa Bapak Ibu guru yang lainnya tidak terbatas pada satu platform saja. Misalnya kalau memang suka dengan word saja untuk meningkatkan hasil anak, tetapi nanti bisa dieksplor. Bagaimana sekarang dari template yang disediakan itu Bapak Ibu bisa membuat template sendiri. Kemudian di di YouTube seperti yang tadi, bagaimana sekarang kita sebagai konsumennya, sekarang kita sebagai penghasilnya, artinya konten kreatornya. Kemudian Bapak Ibu yang suka selancar di LMS atau kegiatan yang lainnya, bagaimana sekarang membuat template-template baru sehingga bisa diupload di platform-platform perangkat lunak lainnya. Misalnya adalah sekarang Canva yang lagi booming, bagaimana sekarang kita membuat template-nya sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga hal-hal itu nanti secara tidak langsung di learning by exploring Bapak Ibu akan mengeksplor diri, mencoba hal-hal yang sederhana, kemudian dari yang easy, kemudian sampai dengan tingkatan yang lebih tinggi atau high. Sehingga disinilah proses learning by exploring itu disiapkan dari sejak dini sebagai sumber daya manusianya atau gurunya. Nah, itu mungkin yang dapat saya sharing hari ini. Tentunya mungkin masih banyak yang perlu di-sharing kembali, karena ini terkait dengan waktu juga. Karena kalau kita berbicara dengan digitalisasi itu tidak akan henti-hentinya. Apalagi kita menyiapkan sumber daya manusianya, terutama guru, itu terkait dengan digitalisasi. Bagaimana menyiapkan guru kita untuk menghadapi era Society 5.0. Terus saya garis bawahi bahwa semua itu akan berlangsung dengan baik apabila ada niat. Adik-adik mahasiswa ya, nanti adik-adik mahasiswa yang terjun ke lapangan, itu bagaimana sekarang mengajak guru-guru kita sebagai agen perubahan nanti, terutama yang muda-muda, memberikan agen perubahan, kemudian bagaimana nanti adik-adik mahasiswa di lapangan sebagai tenaga pendidik itu memberikan contoh yang terbaik, memberikan pendampingan yang terbaik terkait dengan digitalisasi ini. Sehingga tidak ada hal yang menyulitkan jika dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Mungkin itu yang saya dapat sharing pada kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om, Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, namo buddhaya, dan salam harmoni. Untuk waktu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ikenong Diantara MPD atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat. Sekian pemaparan materi dari narasumber pertama. Untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan pemaparan materi dari narasumber kedua. Materi yang kedua akan disajikan oleh Saudari Lydia Kadek Listiawati yang merupakan mahasiswa semester 6 PGSD Universitas Pendidikan Ganesha. Saudari Lydia Kadek Listiawati lahir di Denpasar 27 April 2001, tinggal di Banjar Dame, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, pernah mengikuti pertukaran pelajar di tahun 2020 di Universitas Pendidikan Indonesia, serta pernah mengikuti program kampus mengajar selama 5 bulan di SD Al-Hijriyah. Itulah pengenalan singkat dari pemateri kedua kita. Langsung saja kita beranjak pada pembahasan materi dari Seminar Pendidikan Asistensi Mengajar Indonesia tahun 2022. Kepada Saudari Lydia Kadek Listiawati, selaku pemateri kedua yang akan memaparkan materi mengenai implementasi pembelajaran menyenangkan era Society 5.0 di sekolah penggerak, silakan. Baik, terima kasih moderator. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing yang sudah membimbing kami dari sebelum seminar dimulai. Terus saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak narasumber pertama, yaitu Bapak Ikenong Mulyantara yang sudah menyampaikan materi dengan baik dan sudah memberikan saran yang baik untuk saya kemarin. Terima kasih Bapak. Mohon izin share screen, deh.
Apakah sudah terlihat materi saya? Sudah. Baik, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, dan salam harmoni. Jadi sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lydia Kadelisawati, bisa dipanggil Lydia. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, dengan bermaksud untuk tidak menggurui, karena saya juga masih menempuh pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Ganesha, topik yang saya bawakan hari ini ialah implementasi pembelajaran menyenangkan di era Society 5.0 di sekolah penggerak. Nah, tentunya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian sudah tidak asing dengan yang namanya sekolah penggerak. Sekolah penggerak merupakan sekolah pengemudi yang berfokus pada pengembangan holistik hasil belajar siswa, yang mana sekolah itu mencakup kompetensi atau literasi dan numerasi dan karakter dimulai dengan sumber daya manusia yang unggul atau kepala sekolah dan guru. Selanjutnya, di era Society 5.0 ini juga memfokuskan kepada komponen teknologi dan kemanusiaannya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak narasumber pertama. Jadi, di Society 5.0 ini tidak hanya dibutuhkan literasi dasar, namun juga memiliki kompetensi lainnya, yaitu seperti anak-anak mampu berpikir kritis, bernalar kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan memiliki kemampuan problem solving. Nah, serta memiliki karakter yang mencerminkan nilai Pancasila, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, inisiatif, kegigihan, mudah beradaptasi, memiliki jiwa kepemimpinan, dan memiliki kepedulian sosial dan budaya. Nah, pada abad 21 ini, pelajar diharapkan memiliki kompetensi yang disebut dengan kemampuan 6 literasi dasar. Adapun kompetensi 6 literasi dasar ini ialah yang pertama ada literasi baca dan tulis, di mana literasi baca dan tulis ini adalah pengetahuan dan kecakapan untuk siswa membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi yang nantinya dilakukan untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mengembangkan pemahaman dan potensi. Lalu selanjutnya ada literasi numerasi, yang mana literasi numerasi ini merupakan pengetahuan kita untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam pembelajaran matematika atau literasi numerasi itu. Lalu selanjutnya ada literasi sains, yang mana literasi sains ini merupakan kemampuan kita untuk mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi nantinya membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya. Lalu ada literasi finansial. Literasi digital. Literasi digital ini merupakan pengetahuan kita dan kecakapan kita untuk kita menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh pada hukum. Lalu ada literasi finansial. Literasi finansial ini merupakan pengetahuan kecakapan kita untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan, dan motivasi, agar nantinya dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial itu sendiri. Yang terakhir ada literasi budaya. Nah, literasi budaya ini merupakan pengetahuan kita dalam memahami dan bersikap bagaimana terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Lalu di sini saya ada video implementasi literasi di sekolah dasar, yang mana kegiatan ini dimulai 10 menit sebelum pembelajaran. Jadi anak-anak membaca buku-buku 10 menit sebelum pembelajaran. Nah, pastinya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian pasti pernah dalam kondisi kelas di mana siswa itu jenuh mencatat,
dan mendengarkan ceramah terus-menerus. Jadi pastinya kita sebagai calon guru juga harus mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa itu agar nantinya siswa lebih semangat dalam belajar dan kita pun sebagai guru atau calon guru bisa lebih semangat dalam memberikan materi kepada siswa itu sendiri. Nah, di sini bisa disolusikan dengan menggunakan pembelajaran menyenangkan atau fun learning, yang mana pembelajaran akan dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik bangkit minat belajar mahasiswa, dan adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik dapat terjurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, dan konsentrasi tinggi. Nah, tentunya kalau kondisi tersebut sudah tercapai, yang mana anak-anak tidak lagi merasa tertekan untuk belajar dan mengikuti pembelajaran, kita pun juga bisa lebih menjadi semangat dalam memberikan materi seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada ciri-ciri pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama, kita harus menciptakan lingkungan tanpa stres atau rileks. Jadi anak-anak belajar tanpa adanya tekanan dan takut untuk belajar. Yang kedua, materi yang kita berikan harus relevan dengan tingkat perkembangan anak atau siswa itu sendiri. Lalu kita bisa belajar secara emosional seperti adanya humor atau memberikan dukungan dan semangat di tengah-tengah pembelajaran. Lalu bisa melibatkan semua indera dari otak kiri atau analitis maupun kanan atau sosial. Yang terakhir, kita bisa menantang peserta didik dan mengekspresikan apa yang sedang dipelajari, seperti dengan menggunakan metode tanya jawab atau menggunakan aplikasi teknologi digital yang namanya Quizizz, Kahoot, atau yang lainnya. Nah, manfaat dengan pembelajaran menyenangkan ini atau fun learning ini, yang pertama kita bisa meningkatkan mutu proses dan hasil belajar kepada siswa. Yang kedua, kita bisa menjadi semangat dalam belajar dan tidak jenuh ataupun merasa tertekan dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikir tahap tinggi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif atau critical dan creative thinking. Nah, di sini saya ada platform dan aplikasi untuk ibu-ibu dan bapak dan rekan-rekan sekalian bisa digunakan untuk pembelajaran menyenangkan ini. Nah, yang pertama ada aplikasi Canva. Canva ini merupakan aplikasi desain grafis online dan publikasi yang sangat mudah digunakan, bahkan untuk pemula ataupun seorang yang tidak memiliki latar belakang desain grafis. Jadi Canva ini bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian gunakan, karena memang tidak perlu membuat desain yang rumit, karena di dalamnya memang sudah ada desain-desain yang menarik untuk membuat pembelajaran, seperti membuat poster, logo, presentasi, selebaran, kartu, latar belakang virtual Zoom, dan lain-lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Canva yang mana nanti anak-anak akan semangat belajar karena media yang digunakan itu menarik. Selanjutnya ada Quizizz. Nah, Quizizz ini bisa digunakan setelah memaparkan materi kepada anak-anak dengan menggunakan Canva. Jadi, Quizizz ini merupakan permainan interaktif yang mana membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, dan aplikasi ini tidak memungkinkan siswa untuk mencontek dengan temannya, karena soal sudah diacak sehingga setiap soal yang diterima siswa satu dan lainnya pasti akan berbeda. Nah, Quizizz ini rekan-rekan sekalian bisa menyelinginya dengan quiz dengan menggunakan Quizizz. Lalu ada Kahoot. Nah, aplikasi Kahoot ini merupakan aplikasi lomba cerdas cermat, di mana semakin cepat peserta menjawab, maka poin atau nilai yang didapatkan juga semakin besar. Nah, soal yang dibuat juga dapat berupa video, gambar, dan pilihan ganda. Nah, Kahoot ini juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran berbasis permainan sebagai variasi bentuk pembelajaran. Nah, di antaranya bisa berupa kuis, presentasi individu atau kelompok, tes tertulis, dan juga bisa menggunakan media Kahoot ini dengan menggunakan fasilitas internet agar nantinya dapat terkoneksi melalui handphone atau laptop peserta didik untuk dapat langsung menjawab kuis yang disajikan oleh peserta didik.
Nah, nanti peserta didik ini bisa melihat hasilnya secara langsung dengan urutan peringkat. Contoh aplikasi Kahoot ini seperti yang di bawah. Bisa untuk mengajar, bisa untuk quiz, dan bisa untuk yang lainnya. Lalu selanjutnya di sini saya ada implementasi pembelajaran menyenangkan di kelas. Nah, yang pertama, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian bisa menggunakan metode permainan setelah menjelaskan materi dan juga penugasan kepada siswa atau kuis seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua juga guru bisa mengajar dengan menggunakan media seperti PPT interaktif, Canva, Kahoot, dan Quizizz dan lainnya. Lalu Bapak Ibu guru juga bisa mengajak siswa untuk berkreasi dengan memberikan tugas proyek di kelas. Setelah itu bisa memberikan apresiasi dengan memajang setiap karya yang telah dibuat oleh siswa itu sendiri. Yang terakhir bisa mengajak siswa bernyanyi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Lalu di sini saya ada dokumentasi implementasi pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama ada pembelajaran menggunakan modul belajar literasi dan numerasi di jenjang SD. Yang mana selama pembelajaran daring, para siswa meningkatkan budaya literasi dengan menggunakan platform modul belajar literasi dan numerasi yang disediakan oleh Kemendikbud, yang mana modul tersebut sangat membantu siswa dalam membangkitkan budaya literasi yang tidak bisa mereka dapatkan saat pembelajaran daring. Nah, di dalamnya ini, nanti dalam modul literasi ini ada 3 modul. Yang pertama, modul belajar untuk siswa, yang mana modul belajar untuk siswa ini berisi aktivitas pembelajaran yang kontekstual dan dapat dilakukan siswa yang didampingi oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya dari rumah dan akan membantu siswa dalam mencapai kompetensi literasi dan numerasi pada berbagai mata pelajaran. Yang kedua, ada modul belajar untuk pendamping orang tua, yaitu dia tuh berisi tentang tips dalam mendampingi anak ketika belajar. Nah, tips literasi dan numerasi lain yang dapat dilakukan seperti tabel organizer yang merangkum pembelajaran dalam satu minggu. Nah, untuk ini, modul ini yang dapat memudahkan orang tua untuk menyiapkan keperluan dan strategi belajar anak dalam pembelajaran. Yang terakhir, yang ketiga, ada modul pendamping bagi guru, yang mana modul ini juga berisi penjelasan mekanisme pendistribusian modul, cara jabaran pemetaan KD, dan kerangka acuan modul, serta penjelasan aktivitas siswa selama pembelajaran 1 minggu, agar nantinya guru dapat terus-menerus memfasilitasi dan memantau siswa ketika belajar di rumah. Nah, modul ini Bapak Ibu bisa cari di Google dengan mengetik modul belajar literasi dan numerasi jenjang SD dari Kemendikbud. Nah, nanti modul ini ada dari jenjang SD kelas 1 sampai kelas 6, yang mana masing-masing kelas berisi tema yang sudah lengkap. Nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa tinggal pilih yang mana akan digunakan. Lalu gambar selanjutnya ini ada kegiatan di mana mengajak para siswa belajar sambil bermain dengan menggunakan teknologi digital dengan aplikasi Kahoot, Quizizz, dan lainnya. Jadi kita bisa mengajak para siswa belajar sambil bermain dengan menggunakan laptop yang bisa difasilitasi oleh sekolah di SD 4 Sedetin, yang mana pada kegiatan tersebut anak-anak secara langsung dapat belajar sambil bermain dengan menggunakan teknologi digital. Nah, jadi anak-anak belajar tidak hanya melihat, mencatat, dan mendengarkan ataupun ceramah saja, melainkan ia bisa belajar sembari mempraktikkannya secara langsung dengan menggunakan teknologi digital tersebut. Nah, sekian materi yang saya dapat paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata, waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Lydia Kadir Istiawati atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat. Karena materi telah disajikan, mari kita beranjak pada sesi diskusi. Sesi diskusi dibagi menjadi 2 termin, masing-masing termin berdurasi 10 menit. Kepada seluruh peserta, apabila memiliki pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh kedua narasumber, bisa diajukan pada diskusi ini dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri atau melalui chat di Zoom ini. Sesi diskusi termin pertama dimulai.
Pada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Baik, di sini ada pertanyaan dari peserta atas nama Florina Kristanza Kadek dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan pertanyaan yaitu, bagaimana cara siswa mencapai tujuan pendidikan melalui pembelajaran yang menyenangkan tersebut? Pertanyaan ini ditunjukkan kepada narasumber 2. Pada narasumber 2, disilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, pertanyaannya bagaimana cara siswa mencapai tujuan pendidikan melalui pembelajaran yang menyenangkan tersebut. Jadi, untuk mencapai tujuannya, kita bisa membuat pembelajaran yang akan dipelajari dirangkum semenarik mungkin sehingga bisa menarik perhatian siswa dan mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Lalu, kita bisa membuat suasana kelas atau sekolah bisa menjadi tempat ternyaman untuk para siswa. Selanjutnya bisa kita sebagai calon guru atau tenaga pendidik dan guru pun juga harus sabar dalam menghadapi setiap karakteristik siswa yang berbeda-beda sendiri. Sekian dari saya, mungkin dari Bapak narasumber pertama atau Bapak Ikemang Mulyantara ingin menambahkan? Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya coba untuk menambahkan bagaimana cara siswa mencapai tujuan pendidikan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya kita kembali ke proses pembelajaran yang kita akan lakukan, mulai dari penyediaan media pembelajaran yang mungkin sesuai dengan karakteristik anak atau minat dan bakatnya. Tentunya yang pertama adalah bagaimana sekarang melibatkan keterampilan guru, mulai dari bagaimana proses menyapa siswa di kelas dengan ramah, kemudian bersemangat. Tentunya di sini adalah salah satu permodelan. Bagaimana model guru kita yang mampu menyapa siswa kita dengan baik, dengan semangat, dengan ramah, sehingga hal itu akan menimbulkan imun anak untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menciptakan suasana pendidikan atau pembelajaran yang rileks, artinya tidak tertekan. Karena kalau anak-anak ke sekolah itu tentunya memiliki banyak persoalan yang dibawa ke sekolah. Misalnya dia bangun kesiangan, kemudian malas membawa bekal, kemudian mungkin dimarahi oleh orang tua. Nah, disinilah kita peran guru bagaimana memfokuskan pemikiran anak ini ada di kelas. Itulah boleh dengan cara ice breaking atau kegiatan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah memotivasi siswa. Kita tidak selalu menjudge anak itu adalah tidak bisa, kemudian bodoh, kemudian tidak paham, sehingga hal-hal ini yang kita hindari. Sehingga memotivasi siswa, kita jauhkan dari hal punishment, tapi kita paling banyak memberikan anak-anak itu adalah reward. Tentunya selanjutnya adalah menggunakan metode yang variatif. Nah, metode variatif ini tentunya kita bisa mengembangkan yang dikenal dengan, kalau di mata kuliah itu namanya TPACK, yaitu pemanfaatan media pembelajaran yang menyenangkan dengan menggabungkan teknologi pedagogikal, kemudian konten knowledge-nya, sehingga hal-hal ini bisa menambah kasana anak-anak untuk pembelajaran yang menyenangkan secara langsung terlibat dalam produk digitalisasinya. Seperti itu mungkin. Untuk waktu, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber 1 dan juga narasumber 2 atas tanggapan pertanyaan dari Kristanza tadi. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Widya Francisca. Untuk Widya Francisca, dipersilahkan. Baik, sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah. Baik, selamat pagi untuk Bapak narasumber 1 dan juga rekan saya narasumber 2. Sebelumnya mohon izin saya tidak mengaktifkan kamera karena terkendala sinyal. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Widya Francisca
Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pertanyaan saya untuk Bapak narasumber 1. Tadi Bapak narasumber 1 telah memaparkan materi dengan sangat lengkap dan juga mudah dipahami. Nah, namun di sini saya ingin bertanya berdasarkan apa yang telah saya amati di lapangan, bahwasanya sebagian besar guru masih sangat minim mampu menggunakan perangkat pembelajaran berbasis digital seperti yang Bapak sebutkan tadi, contohnya Wordwall dan Canva. Nah, pertanyaan saya dari Bapak sendiri yang sudah sangat berpengalaman dan menjadi seorang guru, adakah upaya dan solusi terkait hal tersebut? Dan dengan pengalaman Bapak menggunakan perangkat pembelajaran berbasis digital, apakah Bapak memiliki rekomendasi media pembelajaran yang mudah digunakan dan dipelajari oleh sebagian guru yang masih sangat kurang dalam penerapan teknologi atau menggunakan perangkat pembelajaran berbasis digital? Terlebih lagi, tadi narasumber 2 sudah memaparkan dan memberikan contoh beberapa perangkat pembelajaran digital yang menurut saya masih sangat jarang digunakan oleh rekan guru yang sangat minim penggunaan media pembelajaran berbasis digital. Mungkin sekian pertanyaan dari saya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Widya Francisca. Jadi pertanyaan dari Widya Francisca ditujukan kepada Bapak narasumber 1. Berikut adalah pertanyaannya. Adakah upaya dan solusi terkait sebagian besar guru yang masih minim dalam mampu menggunakan perangkat berbasis digital seperti Wordwall dan Canva, serta apa saja rekomendasi media yang mudah dipelajari? Untuk Bapak narasumber 1, disilahkan untuk menanggapi. Baik, terima kasih adik mahasiswa dari Uniksa, adik Widya ya, pertanyaannya. Nah, tentunya kalau kita kembali ke lapangan, realnya yang ada itu memang begitulah adanya. Bagaimana sekarang menciptakan kualitas SDM kita tentunya adalah guru. Kalau kita melihat kelemahan, tentunya banyak sekali terkait dengan digitalisasi ini, terutama guru-guru yang memang tidak basicnya IT, atau guru-guru yang memang berbeda dengan kelahiran adik-adik atau kelahiran yang sekarang, yang medianya itu sudah memadai. Namun guru-guru kita yang dulu itu yang keluar dari zona nyaman itu memang agak sulit. Nah, solusi yang kita berikan tentunya ini hal yang memang luar biasa sulit dulunya bagi kami. Apalagi di sekolah penggerak itu harus memanfaatkan digitalisasi secara umum. Guru-guru kami itu sudah hampir ada yang akan pensiun, ada yang 2 tahun pensiun, kemudian ada lagi yang 1 tahun pensiun, itu masuk ke komite pembelajaran. Nah, harus dia mampu untuk memanfaatkan digitalisasi, sedangkan memegang mouse saja itu sulit sekali. Itu hal yang real terjadi sebelumnya. Nah, disinilah salah satu ide itu muncul ketika menjadi tuntutan, menjadi tantangan buat kita. Ketika kita sudah dituntut untuk mau, kemudian kita mau tidak mau itu harus berdaya sendiri. Itu hal yang pertama. Kemudian kita memberikan motivasi kepada guru itu tidak secara optimis, artinya secara pesimis, namun memberikan optimis. Artinya seperti ini. Bapak Ibu, kita sebagai sekolah penggerak, sebagai pelaksana utama digitalisasi. Pembelajarannya penggunaan digitalisasi secara penuh. Bapak Ibu mau tidak mau, mari kita belajar bersama. Itu adalah kata optimis kita. Jangan memberikan pesimis. Bapak Ibu guru kita digitalisasi, kita harus seperti ini. Apakah kita mampu? Itu adalah bahasa pesimis. Kita berikan rasa optimis kepada guru-guru kita melalui kegiatan IHT yang tadi. Nah, kegiatan IHT ini, guru-guru itu cenderung takut belajar apabila yang mendampingi itu adalah orang lain. Itu hal utamanya. Nah, sekarang siapa yang mendampingi? Kita dampingi adalah pendampingannya melalui tiang sendiri, saya sendiri, karena saya salah satu GMT juga. Yang pertama adalah melakukan IHT ini pendampingan secara langsung dari saya tiang sendiri. Kemudian ada namanya TU. TU ini tenaga administrasi yang memang sudah pasti digitalisasi, kita berdayakan beliau. Itu adalah salah satu tekniknya. Sehingga nanti tidak ada rasa ketakutan. Karena guru-guru itu enggan ikut seminar ataupun kegiatan yang lainnya yang berbau digitalisasi apabila itu dia dituntut dengan tugas, adik-adik. Apabila ada tagihannya.
yang luar biasa, kemudian tagihannya yang banyak, itu akan menyurutkan niat guru itu untuk belajar. Nah, sekarang kita berikan dia IHT. Polanya adalah secara berkesinambungan setiap seminggu sekali, setiap hari Sabtu, waktu setelah anak-anak pulang, kita sediakan perangkatnya. Kita menggunakan perangkat. Konsep Merdeka Belajar adalah memberikan kewenangan atau kemampuan guru-guru ini selayaknya, semampunya, dan tidak ada unsur paksaan. Dari hal sederhana dulu adik-adik, jangan dulu ke media pembelajaran yang kami terapkan. Tetapi yang pertama adalah menautkan WA dulu, hal yang paling sederhana. Selain kita mengenalkan scaffolding yang ada di laptop, kemudian scaffolding yang mendukung pembelajaran, kita kenalkan dulu WA dulu. Hal-hal yang sederhana. Kemudian barulah kita masuk dalam bentuk Google Classroom. Kemudian kita masuk setelah Google Classroom, bagaimana kita membuat pembelajaran dalam bentuk Google Form. Ini prosesnya tidak singkat adik-adik. Ini prosesnya lama. Kami sudah 1 tahun pelaksana sekolah penggerak dari awal, itu sudah berproses sampai guru-guru kami itu mulai tidak mengenal namanya laptop, tidak mengenal namanya yang apa itu platform mereka mengajar. Itu kami setiap minggu, kemudian melalui komunitas praktisi juga, kami libatkan beliau semuanya, sehingga berdaya beliau untuk ikut setiap kegiatan ini. Nah, tentunya kami juga memanfaatkan platform pembelajaran, yaitu dalam bentuk perangkat lunak, seperti yang dijelaskan di narasumber kedua tadi, dalam bentuk foto-fotonya tadi. Itu baru kemarin malam, itu maksudnya kami konfirmasi terkait dengan narasumber kedua, karena takutnya seperti ini. Kalau kita tidak menyampaikan secara kontekstual, takutnya nanti ada permasalahan yang bukan pelaksana sekolah penggerak. Nah, sehingga kami berikan foto-foto yang memang dokumentasi di sekolah penggerak, itu ada di sana adalah pengajarannya menggunakan word wall. Kemudian pengajarannya menggunakan quizis. Nah, setiap platform ini memiliki kelebihan dan kekurangan adik-adik. Tidak semuanya itu bagus, tidak semuanya itu tidak bagus, itu sehingga sekarang kami kembalikan kepada gurunya. Apakah mau mengambil word wall, apakah mau mengambil live worksheet, apakah mau mengambil yang sederhana, Canva. Canva sekarang kan itu kita upload video, sudah jadi media pembelajarannya seperti itu. Nah, itu hal-hal sederhana itu. Sehingga saya rekomendasikan sebenarnya pada hari, maksudnya di era ini, yaitu saya rekomendasikan adalah Canva. Itu rekomendasinya. Karena Canva itu secara langsung dia bukan aplikasi yang melekat pada laptop. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia open source. Apa yang kita cari, apa yang kita mau buat itu tersedia. Sehingga itu yang kami terapkan di sekolah. Dan tentunya di asistensi mengajar kemarin itu dengan adik Dela, kemudian Nana itu kami sudah sampaikan seperti itu, sehingga mohon didampingi guru-guru kami dicoba, kemudian bagaimana Canva ini dengan baik diterapkan, kemudian bagaimana sekarang pemanfaatan Chromebook, karena Chromebook itu bahasanya kan tidak seperti laptop seperti kita seperti ini, tapi Chromebook itu adalah terbatas, hanya semuanya aksesnya itu dalam bentuk Chrome saja. Mungkin itu yang maksudnya rekomendasi yang saya berikan. Tentunya adalah jangan berikan guru ini rasa pesimis. Lakukan guru ini adalah rasa optimis. Hal itu mungkin yang perlu kita tekankan. Karena guru-guru kita umurnya tidak masih muda. Ingat ya, adik-adik ya, itu mungkin yang saya dapat rekomendasikan. Untuk waktu yang kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan pertanyaan dari Widya Francisca. Baik, karena sudah 10 menit, jadi termin 1 diskusi telah berakhir. Maka dari itu, mari kita mulai pada diskusi termin kedua dengan durasi 10 menit. Diskusi termin kedua dimulai. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, di sini sudah ada pertanyaan dari Saudari Niputu Rizka Kurniawati dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
Pertanyaan ini ditujukan kepada narasumber kedua dengan pertanyaan, apakah dengan menggunakan metode tanya jawab juga merupakan termasuk pembelajaran menyenangkan? Untuk narasumber 2, disilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, pembelajaran dengan metode tanya jawab itu bisa dikatakan menyenangkan jika kita sendiri bisa mengemas metode tersebut dengan menarik. Seperti contohnya pemberian kuis dan pembelajaran berbasis permainan. Terus contohnya kalau tanpa digitalisasi ini kita bisa mengajak anak bermain tepuk. Contohnya setiap kata pagi 1 kali tepuk, kata siang 2 kali tepuk. Jadi misalkan kalau ada yang salah ataupun kalah disuruh maju ke depan, terus kita bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan materi yang telah kita paparkan bersama-sama dengan anak-anak. Lalu nantinya yang telah kita berikan, jadinya anak-anak tersebut tidak merasa tegang dengan metode tanya jawab, jadinya semakin senang. Terima kasih. Mungkin dari Bapak narasumber 1 bisa menambahkan. Baik, bisa diulang yang tadi? Oh, yang di chat ini ya? Sebentar. Iya, Bapak. Apakah dengan menggunakan metode tanya jawab itu juga merupakan termasuk pembelajaran yang menyenangkan? Oke, terima kasih. Mungkin itu sudah ditambahkan terkait dengan jawaban tadi dari narasumber kedua. Mungkin saya mencoba menambahkan. Kalau dilihat dari konten, apa sih yang kita tanya jawabkan? Seperti itu ya. Sehingga hal yang termasuk metode tanya jawab itu yang termasuk menyenangkan adalah tergantung dari kontennya. Kalau kontennya itu yang termasuk menyenangkan adalah bagaimana tanya jawab ini memunculkan kreativitas anak untuk menjawab. Artinya tidak menjudge anak-anak ini untuk menjawab dalam bentuk hafalan. Itu bukan menyenangkan. Artinya seperti ini. Ketika anak-anak ke sekolah, kita langsung dia tanyakan 3 tambah 3 berapa. Sehingga itu bukan menyenangkan. Nanti terkesan bahwa gurunya galak, kemudian sekolah tidak mau sekolah, karena baru di sekolah sudah ditanyakan matematika. Nah, itulah treatment sebenarnya. Tapi itu bukan hal yang menyenangkan bagi anak-anak di zaman sekarang, adik-adik. Kalau dulu ya oke, itu menyenangkan. Karena anak-anak kita terfokus pada mapelnya sedikit. Nah, kalau sekarang, itu adalah bagaimana melibatkan minat dan bakat anak. Artinya, inilah konsep Merdeka Belajar yang dibentuk dalam asesmen diagnostik, adik-adik. Ya. Sekarang tanya jawabnya dalam bentuk apa? Kalau memang anak-anak ini datang ke sekolah dengan wajah cemberut, kemudian ada anak-anak yang memang senyumnya lebar, hal-hal ini kita dekati dulu dengan proses tanya jawab. Nah, inquiry terbimbing namanya. Nah, bagaimana sekarang memberikan tanya jawab yang reflektif sehingga menimbulkan jawaban dari anak. Kalau memang anak ini sudah tidak mau menjawab dengan pertanyaan yang kita berikan, berarti itu bukan metode pertanyaan jawab yang menyenangkan. Itu maksudnya ya. Sehingga apakah metode tanya jawab ini termasuk menyenangkan? Ya, termasuk menyenangkan. Tapi ada garis bawahnya, dilihat dari konten yang disiapkan oleh gurunya. Begitu ini. Silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber 1 serta narasumber 2 atas tanggapannya. Untuk peserta yang ingin bertanya, disilakan kembali untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi termin kedua ini, disilakan. Bisa raise hand atau melalui kolom chat.
Baik, untuk Nita Eliani bisa diperilas. Untuk Nita Eliani bisa kirim ke kolom chat. Om Swastiastu. Mohon izin ingin bertanya Swastiastu. Mohon izin untuk bertanya untuk narasumber 1. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana jika nantinya diterapkan di sekolah, namun tenaga pendidik belum bisa menggunakan teknologi? Apakah harus menggunakan pelatihan untuk tenaga pendidik apa bagaimana? Terima kasih. Nggih, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk narasumber pertama bisa langsung menanggapi. Boleh diperjelas, moderator, bagaimana? Pertanyaannya? Boleh diperjelas, Nitya Eliani, pertanyaannya? Atau boleh moderator yang tadi sempat terputus soalnya? Baik, saya akan mengulang pertanyaannya. Bagaimana jika nantinya diterapkan di sekolah menggunakan kurikulum merdeka, namun tenaga pendidik belum bisa menggunakan teknologi, apakah harus menggunakan pelatihan untuk tenaga pendidik, apa bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk bagaimana di sekolah penggerak, mungkin itu ya, di sekolah penggerak, kemudian kita kaitkan dengan kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka itu di tahun ajaran baru, artinya kalau kita sudah masuk ke era 5.0, artinya seperti ini, tentunya itu sudah mau mengadaptasi terkait dengan teknologi digitalisasi. Nah, tentunya seiring dengan hal itu, kebijakan Merdeka Belajar ini, yang dalam bentuk episodenya, kurikulum merdeka, ini diwajibkanlah sekolah itu memang memanfaatkan teknologi sebagai perangkat atau alat pembelajarannya. Nah, jika guru sekolah penggerak atau bukan sekolah penggerak, namun pelaksana kurikulum merdeka, itu bagaimana jika guru itu tidak paham atau tidak bisa. Nah, ini kegiatannya yang seperti tadi, kita bisa SDM itu kita unggulkan melalui kegiatan pelatihan. Apalagi di kurikulum merdeka yang sekolah penggerak itu ada namanya kegiatannya digitalisasi, adik ya. Ada kegiatannya yang berbasis pelatihan yang digitalisasi, sehingga di sini yang dikirim adalah guru kelas 5 dan 1 tenaga administrasi. Dan kegiatannya pun dilakukan di Denpasar seperti kemarin. Sehingga hal-hal inilah nanti akan diimbaskan oleh guru tersebut dan TU-nya dalam kegiatan digitalisasi, yaitu IHT setiap minggu ini. Sehingga apa yang didapatkan dari kegiatan itu akan diimbaskan dalam kegiatan IHT. Begitu juga dengan komunitas praktisi. Di komunitas praktisi, kita di sini adalah bagaimana mengkolaborasikan KKG sekolah imbas yang bukan pelaksana kurikulum merdeka. Sehingga di sana akan menyiapkan kurikulum merdeka di tahun ajaran baru ini, kita siapkan sudah dari sekarang. Kita dari sekarang sudah siapkan
bahwa sekolah yang bukan sekolah penggerak tapi menerapkan kurikulum merdeka, memberdayakan gurunya ini dalam bentuk kegiatan komunitas praktisi, gitu ya. Sehingga apa sih yang kita lakukan terhadap guru-guru kita? Ya dalam bentuk pelatihan, pendampingan, kemudian sharing session. Kalau bahasa kerennya di gugus kami itu namanya sharing session. Artinya kegiatannya ini berlangsung 2 minggu sekali dengan tema yang berbeda-beda, Dik. Tidak harus temanya sekarang tentang kurikulum merdeka. Oh, besok tentang apa? Tentang modul ajar. Lagi 1 minggunya yaitu tentang pembuatan media pembelajaran dengan Canva. Sehingga hal ini secara rutin dilakukan atas dasar kolaborasi, dasar peminatan. Tidak dasarnya adalah kita menuntut guru-guru kita untuk ikut secara langsung ke dalamnya. Begitu. Mungkin dari Tia. Suksema. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak narasumber 1 atas tanggapannya. Baiklah, dengan pertanyaan dari Nita Eliani tadi, maka berakhirlah sesi diskusi pada termin kedua karena telah mencapai waktu 10 menit. Kegiatan Seminar Pendidikan Asistensi Mengajar UNIKSA tahun 2022 telah dilaksanakan selama kurang lebih 2 jam, dan terakhir akan dipaparkan kesimpulan dari kegiatan Seminar Pendidikan Asistensi Mengajar tahun 2022 mengenai strategi kesiapan guru dalam mendukung digitalisasi sekolah penggerak di era Society 5.0 dan implementasi pembelajaran menyenangkan era Society 5.0 di sekolah penggerak oleh Notulen. Untuk Notulen, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktunya. Sebelumnya izinkan saya terkait critical thinking, communication, dan kolaboratif. Sehingga dengan adanya sekolah penggerak memunculkan program 6 literasi dan Baik, terima kasih kepada Notulen. Sekian acara Seminar Pendidikan Asistensi Mengajar UNIKSA tahun 2022 yang diselenggarakan oleh mahasiswa Asistensi Mengajar UNIKSA dengan tema Pemanfaatan Teknologi sebagai Media Pembelajaran Inovatif pada Era Society 5.0. Terima kasih kepada Bapak Eko Mahmulyantara MPD dan Saudari Lydia Kadek Listiawati atas pemaparan materi yang luar biasa dan sangat bermanfaat. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Saya selaku moderator acara Seminar Pendidikan Asistensi Mengajar UNIKSA
tahun 2022. Memohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan. Saya tutup dengan paramo santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekian dari saya kembalikan kepada Puara. Baik, demikianlah tadi penyampaian materi dari kedua narasumber pada acara Seminar Pendidikan tahun 2022. Acara selanjutnya yaitu penyerahan piagam secara simbolis oleh Ketua Panitia kepada kedua narasumber. Narasumber yang pertama yaitu atas nama Bapak Ikomang Mulyantar MPD akan diserahkan piagam penghargaannya oleh Ketua Panitia. Untuk Ketua Panitia disilakan untuk menyampaikan patah atau dua patah kata kepada Bapak Ikomang Mulyantara MPD. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Muara atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ikomang Mulyantara MPD karena telah menjadi narasumber kami pada seminar pendidikan ini. Dan saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata maupun perbuatan pada peserta dan juga kepada panitia. Terima kasih kepada Pak Mulyantara. Selanjutnya penyerahan piagam kepada narasumber kedua atas nama Lydia Kadek Listiawati. Baik, untuk rekan kami yaitu Kadek Listiawati, saya ucapkan terima kasih karena sudah berbagi ilmu kepada kami semuanya, baik dari peserta mahasiswa maupun kepala sekolah dan juga dewan guru. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata maupun perbuatan. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Demikian tadi penyerahan piagam kepada kedua narasumber. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber telah membagi ilmunya pada kegiatan seminar pendidikan pada hari ini. Saya informasikan sebelumnya kepada seluruh peserta bahwa presensi dapat diisi melalui link yang sudah dikirimkan pada forum chat. Demikianlah acara seminar pendidikan pada tahun 2022 dengan tema pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran inovatif pada era Society 5.0 pada hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Atas partisipasi hadirin kami ucapkan terima kasih. Akhir kata kami tutup dengan Karma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam harmoni. Baik, karena sudah berakhir acara seminar pendidikan tahun 2022 pada hari ini, untuk rekan-rekan peserta, Bapak Ibu undangan, beserta panitia dipersilakan untuk meninggalkan room meeting. Terima kasih. Oke, Dek.